Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Atola Salsabila dengan NPM terakhir 021 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi PG PAUD Angkatan 2023 Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan melakukan penyuluhan anti korupsi kepada sasaran usia anak remaja 15 tahun seperti Saudari Talita Rayhana Azizah yang sudah hadir di samping saya. Nah, Talita ini tepatnya berada di kelas 8 SMP atau kelas 2 SMP ya. Nah, untuk korupsi, pengertian dari korupsi dan jenis-jenisnya udah tahu belum? Kurang tahu sih, tapi cuma pernah dengar aja. Oh, pernah dengar. Nah, aku bantu jelasin ya. Untuk korupsi itu yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau juga jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, tapi yang bersifat merugikan kepentingan publik. Juga korupsi dapat berupa suap, terus juga penggelapan dana, lalu juga ada manipulasi data dan nepotisme, itu dalam berbentuk macam-macam. Lalu juga melibatkan penyimpangan dari aturan dan norma yang berlaku. Lalu tindakan ini tuh merusak sistem pemerintahan perekonomian dan juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara gitu ya. Nah, mungkin Talita udah sering dengar ya di TV, di berita-berita, pokoknya pasti sering kan ada korupsi atau bahkan di sekolah juga ada kan. Nah, untuk jenis-jenisnya itu di sekolah juga ada, termasuk mencontek, juga terlambat masuk ke kelas, itu juga termasuk korupsi, yaitu korupsi waktu gitu ya. Nah, untuk jenis-jenisnya di sini yang pertama ada suap, itu yaitu pemberian atau penerimaan sesuatu gitu ya. Lalu juga penggelapan dana, penyuapan, nepotisme, kolusi, penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, gratifikasi gitu, dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk dampak-dampaknya pastinya merugikan ya, merugikan, menghambat pembangunan berkelanjutan, lalu juga menghambat kesejahteraan masyarakat dan mengganggu stabilitas dan kemajuan suatu negara. Apalagi kalau misalkan bibit-bibit korupsi ini udah ditanamkan sejak usia dini. Nah, makanya usia remaja seperti Talita ini cocok banget untuk diterapkan pentingnya penyuluhan anti korupsi seperti ini gitu ya. Nah, untuk contoh-contohnya banyak sekali di berita media sosial, itu banyak sekali kasus-kasus korupsi, termasuk di Indonesia sendiri gitu ya. Nah, di sini saya punya video anti korupsi ya. Kita tonton dulu ya. Yang berjudul Korupsi Awal dari Kemunduran Negeri. Nah, itu video pertama yang kita tonton. Lalu ada video terakhir ya, yang kedua ini video anti korupsi juga. Korupsi, sebuah kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Tapi, apa kita tahu apa itu korupsi? Membunuh, kotor, memiskinkan. Korupsi bisa melibatkan diri sendiri dan juga banyak pihak. Korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, dari anak kecil hingga orang dewasa, dari orang yang tak sekolah sampai yang gelar sekolahnya panjang banget. Korupsi bisa berasal dari suatu hal yang kecil sampai yang besar. Misalnya, dari bayar tidak bagian kedua, telat masuk kelas sampai mencapai saat ujian. Pernah nggak kalian minta uang buat beli buku, tapi malah berbelanja? Aku minta uang buat beli kue dan saat ini juga, karena berani juga itu hebat. Nah, bagus banget ya videonya. Jadi tadi udah di-concern berani jujur itu hebat, karena memang kejujuran ini inti dari kita jangan melakukan korupsi gitu ya, jujur dan berani gitu. Nah, tapi korupsi ini tidak pandang bulu, jadi bisa aja ke siapa aja, siapapun gitu, mau anak kecil, orang dewasa, yang punya gelar atau yang nggak sekolah sekalipun itu bisa melakukan tindakan korupsi ya. Nah, ini juga ada integritas, nilai-nilai integritas. Sebelumnya kalian tuh udah tahu belum nilai-nilai integritas itu ada apa aja? Kurang tahu. Nah, untuk integritas sendiri itu yang pertama pasti ada kejujuran ya, karena mengatakan kebenaran itu dan tidak berbohong atau menipu dalam situasi apapun itu pokoknya paling yang terbaik. Yang kedua ada transparansi, yang ketiga ada akuntabilitas atau bertanggung jawab, lalu ada keadilan, konsistensi, dan tanggung jawab. Lalu selanjutnya ada loyalitas, respect, keberanian moral, dan juga kerendahan hati. Nah,
tahu nggak ada satu hal yang ternyata hal kecil tapi ini termasuk ke dalam integritas. Namanya apa? Nah, yaitu adalah membereskan tempat tidur. Membereskan tempat tidur, halaman rumah, pokoknya yang di sekitar kita kayak hal sekecil kayak kosmetik di meja itu juga masuk ke dalam integritas tanggung jawab karena melaksanakan tugas dan juga kewajiban dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita bertanggung jawab itu hasilnya akan bagus. Kak, aku mau nanya, untuk remaja seusia aku, peran pentingnya apa sih untuk mencegah korupsi? Ya, penting banget seperti yang tadi aku udah bilang ya, menerapkan nilai-nilai integritas terutama tanggung jawab dan juga jujur, itu paling penting. Nah, untuk seusia kamu, seusia remaja ini, karena sedang masa pertumbuhan, pembentukan karakter, jadi sangat penting dalam pembentukan karakter dan juga nilai-nilai moral. Juga mendidik tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas, itu bisa ngebentuk generasi remaja-remaja sekarang itu yang lebih jujur dan bertanggung jawab ya. Lalu juga bisa menjadi agen perubahan dan juga menyebar kesadaran dan melakukan partisipasi dalam gerakan anti korupsi. Jadi bisa dengan teman-teman kamu atau dengan geng-geng kamu kayak gitu, kayak kita nggak boleh kayak itu dan saling mengingatkan pastinya ya. Nah, oh iya, dari video yang tadi udah kita tonton, kira-kira kamu relate gak sama videonya? Iya sih, relate. Dari video yang pertama atau yang kedua? Atau bahkan keduanya? Ada keduanya, tapi lebih banyak sih yang kedua. Oh, yang kedua ya. Karena memang itu sering sekali ya terjadi di kehidupan sehari-hari. Contohnya telat, terus juga mencontek, atau bahkan kayak hal-hal kecil yang kita nggak sadar gitu ya. Kalau dari video yang pertama itu kan tentang korupsi di dana sekolah ya. Nah, kira-kira pernah nggak sih mengalami di sekolah kamu? Mungkin untuk pembangunan yang nggak jadi-jadi, tapi uang pembangunannya lancar gitu, dan anak muridnya banyak ya. Iya, logikanya anak muridnya banyak, tapi sampai sekarang pembangunannya belum jadi-jadi. Gitu. Di bangunan sekitar sekolah, spesifiknya apa? Bangunan apa? Seperti masjid, kelas-kelas kayak gitu. Iya. Iya. Masih banyak yang rusak. Itu mungkin bisa dibicarakan di OSIS biasanya mengadakan forum-forum terbuka kayak gitu. Nanti harus lebih berani aja, kayak contohnya sekelas atau mengumpulkan kelas-kelas lain, terus nanti didiskusikan bersama OSIS. Nanti OSISnya bakal nyampein ke pihak sekolahnya kayak gitu. Pokoknya intinya harus berani aja ya, dan jujur gitu. Nah, nggak kerasa ya, akhirnya kita sudah selesai melakukan penyuluhan anti korupsi bersama Talitha Raihana Aziza. Terima kasih ya sudah mengikuti penyuluhan ini dengan seksama. Nah, untuk kuesioner, pretest dan posttest ada di sini untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta tentang korupsi sebelum dan setelah kegiatan. Dengan laporan ini, diharapkan kegiatan penyuluhan anti korupsi dapat memberikan dampak positif dan membantu menciptakan generasi muda yang memiliki integritas tinggi dan berkomitmen untuk mencegah korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop korupsi!